Sekarang kali ini sebagai host podcast NR, dan kali ini kita akan mendatangkan dua tamu istimewa yang sangat amat menginspirasi kita semua. Langsung aja ya, kita kenalkan ada Kak Farda dan Kan Amel. Mana dia? Ya, coba bisa disebutkan sebagai apa? Saya jadi konten kreator. Aku sebagai dokter, tapi masih lulusan kemarin. Ini kita langsung tanya-tanya aja ya tentang kenapa sih mereka bisa jadi seperti ini. Oke. Kita akan nanya dulu sama Kak Farda. Oke. Pertanyaan langsung aja ya. Pertanyaan pertama nih. Apa sih yang buat kamu terinspirasi jadi content creator? Inspirasi saya tuh dari TikTok. Ada orang yang bernama Ray Sukari. Dia tuh sangat mempromosikan skincare gitu. Ya, skincare. Jadi terinspirasi dari seseorang ya? Ya, seseorang. Ray Sukari. Tadi apa? Dia mempromosikan suatu barang. Ya, skincare gitu. Dan selanjutnya, kapan sih mulai jadi content creator? Dari tahun 2016 atau 2017. Sekitaran segitulah ya? Iya, Menggunakan HP atau gimana? Atau kamera? HP sih. HP. Dan itu pertama kali mempromosikan apa? Dulu tuh promosinya masih dikit-dikit, masih nol gitulah. Nah tuh masih promosi skincare gitulah. Skincare masih yang Yang belum terlalu viral-viral ya. banget ya, besar-besar banget lah. Mungkin dari situ bisa jadi besar Ya, ya. Ada lagi selanjutnya, kenapa sih nggak mau coba profesi lain? Kenapa harus content creator? karena tuh konten kreator tuh sangat asik. Sudah menjadi passion mungkin ya? Ya, Ada lagi mungkin dari diri sendiri? itu aja. Selanjutnya, siapa aja yang mensupport kamu sampai di titik ini, sampai bisa jadi content creator yang mungkin dibilang terkenal? Support tuh dari keluarga kecil, keluarga besar, sama teman-teman, sama sahabat aku lah itu. Support aku sampai di titik ini. Banyak ya. Jadi gratis gitu. Selanjutnya, gimana sih biar bisa kan gini, kan kamu kan pelajar nih, bisa dibilang pelajar. Pelajar juga kan kamu jadi content creator yang kadang-kadang harus kerja gitu kan. Gimana sih cara nge-handle waktu belajar sama waktu perjalanan? Dari jam 6 sampai jam 2 tuh aku sekolah. Habis pulang sekolah setengah 3 sampai sore tuh istirahat apa nggak tidur dulu. Nah setelah habis isya saya mau ke diri saya buat cek konten-konten kita. Apa sih konten-konten itu kayak promosiin. Capek ya, lumayan. Terus kalau itu pulang jam berapa? Kadang ya jam setengah 10 jam 10. Masih oke lah ya. Bisa oke lah nggak tahu. Tapi hasil. Asik lah ya. Selanjutnya nih terakhir, gimana biasanya nge-shoot video content creator gitu tuh? Shootnya videonya di rumah teman sama di rumah sendiri saya kayak Studio. studio. Agak susah ya. Udah punya studio sendiri? Iya, alhamdulillah lah. Keren banget. Ada rezeki ya guys. Alhamdulillah, keren banget. Ada mau bikin suatu produk mungkin? Insya Allah sih kalau ada duit. Mungkin nanti kalau launching boleh taruh di sini ya. Udah lah nyobain. Boleh banget. Kita jadi ini Iya. Jadi brand ambassador. Iya. Terakhir deh, apa sih motivasi buat teman-teman yang lagi ngerasa down, terus buat terus semangat mengejar cita-citanya dari kapan? Intinya harus bersemangat, kerja keras, belajar yang Banyak belajar. untuk masa depan. Itu aja sih. Sama doa mungkin ya Ya, guys ya. jangan lupa. Oke, itu aja. Nah, terima kasih Kak Farda sudah menjawab pertanyaan yang sudah kita tanya. Dan selanjutnya nih kita langsung aja ke pertanyaan buat Kak Amel. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kemarin? Mantep banget gak? Capek sih, jujur capek pikiran, capek Semuanya fisik dan terkuras mental. ya. Wah, benar terkuras banget. Sekarang kita refreshing dengan kita tanya. Boleh. Biar semakin Ya, semakin banget lah ya biar diisi lagi nih energinya. Udah, kita langsung aja kita tanya ya.
saja sih kemarin yang kamu lewati sebelum kamu tuh menjadi seorang dokter? Jujur ya teman-teman, untuk Kak Asya juga dan Kak Fadan yang aku lewatin tuh banyak banget dari masa-masa SMA kan. Kalau masuk pengen jadi dokter kan tentu aja kita kuliah dong, ya kan, biar kita nambah ilmu lah setidaknya. Di SMA itu udah ngejar kan, ada beberapa jalur, tapi aku ada 2 pilihan aja, 3 deh, SNBP, SNBT, sama Mandiri nih. Belajar banget. Ya betul. Jadi karena aku berusaha masuk top eligible kan. Nah, alhamdulillah masuk, terus juga dengan banyaknya aku kayak bimbel les, terus belajar di rumah. Nah, Bagus itu banget ya. ya, jadi mau nggak mau apalagi dokter kan saingannya banyak ya buat masuk top PTN lah istilahnya. Nah, itu susah. Nah, terus abis itu dari semester 1 sampai semester 3 sih oke-oke aja ya teman-teman. Tapi dari seterusnya tuh wah bener-bener kayak jalan yang Mungkin dari naik turun, prakteknya. iya naik turun banyak prakteknya, terus belum juga uang yang dikeluarin ya. Biasanya aduh apalagi skripsi nih ya, harus bener-bener butuh energi banyak. Ngerasa lega nggak? Iya lega banget alhamdulillah, kayak alhamdulillah lulusan gimana dapat istilahnya dapat bagus lah IPK-nya, lulusannya bagus. Alhamdulillah ya. Banget. Jadi terbayar. Betul, usaha sekarang terbayarkan banget sih. Dan itu aja cukup. Udah itu aja. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus dokter? Kenapa nggak mau? Jujur kenapa harus dokter? Sebenarnya aku dari kecil pas aku masih umur sekitar 5 tahunan tuh aku ditanyain sama nenek aku kayak kamu cita-citanya jadi apa? Sampai aku jawab aku jadi dokter. Kayak kan masih cadil kan, jadi dokter aja gitu. Terus akhirnya sampai sekarang kayak dari SMP, SMA sebenarnya ada pengen berubah kepikiran ya. Kayak kalau nggak jadi dokter jadi apa ya? Tapi alhamdulillah dengan usaha, doa, dengan Konsisten kerja ya. keras yang konsisten sampai sekarang bisa jadi dokter. Alhamdulillah. Biasanya kan kadang kalau SMP, SD beda, SMP beda, betul. SMA beda lagi. Cuman kali ini konsisten sih. Konsisten. Kayak semangat banget ya. Iya betul. Banyak nih yang gedung. Oke, selanjutnya nih. Nah, siapa sih yang ngedukung keambil untuk masuk ke kedokteran bisa sampai di titik? Banyak banget sih dari orang tua aku, adik aku juga, keluarga besar, terus teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, tentunya juga diri aku sendiri dong, yang biar kayak kamu diri Iya. sendiri, biar kamu tetap semangat buat kejar Motivasi diri sendiri. biar kejar cita-cita kamu. Kan ngeblank tadi kayak katanya. Iya. Kemarin apa ya? Kan ada di foto ada kan? Iya. Coba coba aja. Nah ya. Ada, kamu udah dapet belum? Jadi lingkungan tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget jujur. Jadi makin semangat. Kalau lingkungan kalian sorry banget, toxic itu menurut aku bisa kepicu jadi depresi atau Jadi mungkin kita sama stres. diri sendiri juga ya. Betul. Kayak ekspektasi lingkungan sekitar yang berlebihan bikin kita tuh kepikiran terus, jadi gak maksimal buat keluarin apapun. Oke, selanjutnya nih. Nah, motivasi buat diri sendiri untuk menjadi dokter. Motivasi aku ya buat diri sendiri itu tentunya aku selalu misalnya aku di posisi lagi capek banget ya teman-teman, aku selalu memikirkan keluarga aku yang selalu doain aku ya kayak Itu salah satu motivasinya buat biar jadi semangat lagi. betul. Habis itu juga dari diri sendiri pun kayak masa ya udah di akhir jalan kamu berhenti, Gak mungkin mau terbalik lagi iya kan, kayak jadi masa ya Sayang kamu banget. udah pengen lulus tapi kamu kenapa pengen muter balik lagi kan, sayang tenaganya, pikirannya, mentalnya, mungkin Ekonominya. iya, ekonominya juga udah kuras banget sih. Jadi dari situ kayak mikir lagi buat ke depannya. Iya, jadi harus memotivasi diri sendiri sih dari siapapun itu harus. Nih paling ini deh paling seru banget sebenarnya. Apa sih hal yang paling menantang saat mungkin di perkuliahan atau mungkin di pekerjaan jadi sebagai dokter? Pas kalau di perkuliahan ya, kalau dapat kelompok yang mungkin kurang berkontribusi atau kita ada miskomunikasi itu susah ya. Kayak misalnya praktek nih, kita dapat kelompok yang mungkin kita tuh miskomunikasi itu susah. Terus dari skripsi ya, tentu aja skripsi itu udah pasti ya, udah sulit banget ya. Terus habis itu kalau misalnya pas jadi dokter ya, meskipun aku baru-baru, tapi aku udah kayak rasa capek banget, kuras energinya.
Yang pertama itu adalah keputusan medis yang sulit. Terkadang ada pasien yang maaf banget dia koma, kadang harus dipaksakan dengan alat-alat medis, tapi Tuhan tuh berkata lain takdirnya. Mungkin lebih baik dia itu udah ikhlasin aja. Tapi kan keluarga pasti pengen dong yang terbaik, iya, yang paling terbaik untuk keluarganya, pasiennya kan. Jadi mau nggak mau kita sebagai dokter itu harus memilih antara apakah pasien tetap hidup atau mau diserahkan ke takdir yang Maha Esa. Muter otak ya pasti. Iya, pasti berotak biar kayak keluarganya juga nggak nyalahin kita sebagai dokter kok kayak gini sih. Emang kalau emang udah takdir kita mau apa? Betul. Gitu lah. Jadi emang agak Ya sulit lah ya. emang suatu pekerjaan tuh ada sulitnya guys. Iya. Jadi sesuai masing-masing pekerjaannya. Ada lagi sih ya teman-teman, yang kedua itu beban kerja yang berat sih. Kan kayak ada, meskipun ada shiftnya ya, misalnya ada shift pagi atau malam, kita tetap aja susah ya. Apalagi kalau misalnya lagi zaman COVID-19, ya kan pasien tuh banyak yang datang Non-stop banget. Iya, non-stop kan. Habis itu meskipun aku belum jadi dokter pas jadi COVID-19, tapi udah terbayangkan nih kayak kalau misalnya aku jadi dokter di pas lagi masa itu pasti capek banget ya. Terus sekarang juga mungkin lagi masa-masanya nih musim pancaroba nih, lagi banyak yang radang, pilek. Jadi banyak banget pasien yang sering periksa ke rumah sakit sih, jadi itu aja. Jadi gak ada refreshing dari diri sendiri atau mungkin ada me time sama keluarga gitu, kurang sih. Sedih banget ya jadinya. Tapi Lebih lagi penting pekerjaan. betul. Habis itu yang terakhir sih ada ini ya, interaksi sama keluarga pasien. Jadi kalau misalnya interaksi dengan keluarga pasien itu baik, pasti keluarga pasien tuh menerima apapun keputusan kita. Ya kan tentu kan kalau kita ngomongnya dari hati ke hati, ngomong dengan pelan-pelan kayak, Pak, Bu, maaf mungkin pasien ini lebih baik dipindahkan ke ini. Artinya jangan miskom ya. Iya, kalau misalnya miskom takutnya tiba-tiba kita yang dituduh. Kamu emang siapanya Kak memutuskan ini? Jadinya kaget, Ya gitu kaget, kan. keluarga juga kok bisa tanpa ngasih tahu dulu ke pihak yang emang harusnya tahu. Udah sih itu aja. Dan saja. Iya. Nah, terakhir nih Kak. Iya. Ya setelah udah kita tanya-tanya, kan banyak nih kalau cerita kan biasanya kan ya udah dengar biasa aja. Padahal aslinya ngelewatinnya tuh susah Betul banget. banget. Nah, motivasi nih buat teman-teman yang udah nonton apa sih Kak? Menurut aku ya teman-teman, yang pertama jangan pantang menyerah. Dan kata Kak Fadlan tadi, selalu semangat, kerja keras tentunya, harus konsisten. Jangan harus jangan kalau misalnya mau berubah-ubah harus ada planning A dan planning B ya teman-teman. Dan jangan lupa paling utama itu support dari orang-orang sekitar, lingkungan, dan juga doa sih sama Tuhan yang Yakin sama diri sendiri. ya yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa ngelewatin ini. Dan jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun itu keputusannya pasti kalau Allah berkehendak itu yang baik. Baik aja. Iya udah. Jadi itu ya guys ya. Iya. Apapun cita-cita kalian punya jalannya masing-masing. Betul. Jadi ditujunya juga dengan beda-beda. Nah, tapi yang paling terpenting itu tuh semangatnya. Emang iya? Iya. Semangatnya doanya iya. Oke. Paling Nah, tapi yang paling penting dan utama itu adalah doa tadi dari Kak Amel juga, terus support dari orang sekitar, dan terus juga doanya dikencengin, sama semangatnya mungkin, terus niatnya harus lebih dikencengin juga lagi, biar semua bisa tercapai cita-citanya dengan baik, dengan sempurna, dengan juga bahagia dapat cita-citanya. Udah itu aja ya Kak ya. Oke, terima kasih buat Kak Fadlan dan Kak Amel sudah mau kita tanyakan, yang sudah juga mau kita kepokan. Langsung aja juga kita akan kedatangan tamu baru lagi yang istimewa dan keren, sudah menjadi abdi negara di usia muda. Kita langsung panggilin aja ya, Katia. Oke, langsung aja ini kita mau tanya-tanya. Apa saja sih Kak yang kamu lewatin sebelum kamu terima di TNI? Yang pertama ada tes fisik, terus yang kedua perawatan gigi dan mengecek kesehatan tubuh. Jadi itu pengecekan organ ya.
Itu berapa hari pengecekannya? Bisa Tunggu hasil. 2 sampai 3 hari. Itu nunggu hasilnya juga sama 2 sampai 3 hari. Pertanyaan selanjutnya, kapan kakaknya mendaftar menjadi calon TNI? Waktu itu Masih ingat nggak? 5 Januari 2017. Itu 2017 baru lulus SMA atau gimana? Atau pernah gagal? Lulusnya Lulus SMA langsung daftar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pengen banget masuk TNI? karena itu ada Sebuah cita-cita. sebuah cita-cita dari kecil. Ada lagi mungkin? Udah. Selanjutnya lagi, siapa sih yang sudah mendukung kakak sampai di titik ini sudah menjadi masuk TNI? Yang pertama sih hubungan orang tua, keluarga, dan teman-teman. Itu penting banget ya. Oke, selanjutnya gimana sih step yang kakak jalani saat pelatihan selama pelatihan? Ya bangun pagi, terus lari, dan belajar seni bela diri. Kalau di TNI itu biasanya kan asrama ya. Jadi kalau di asrama gitu berarti bangun pagi. Langsung latihan tes fisik itu. Kak mau nanya lagi seni bela dirinya tuh kayak apa? Mungkin tuh tahu karate, silat atau apa? Macam-macam. Oh, berarti semuanya dipelajari. Tapi ada nggak tergantung niat gitu? Semuanya Semuanya atau dipelajari atau tergantung niat? Tergantung sih. Tergantung niatnya aja. Berarti yang kakak ambil seni bela diri apa? Karate. Karate. Oke. Selanjutnya nih, di mana tempat pertama kali kakaknya ditugaskan? Di Papua. Papua. Itu langsung ke Papua? Itu sebagai apa kak? Maksudnya di sana tuh ngapain aja? Cuman berjaga tuh. Berjaga. Papua nggak? Iya. Harus berjaga. Oke. Selanjutnya, terakhir, apa sih motivasi kakak buat masuk TNI? Ada motivasi tersendiri buat diri sendiri? Mengabdikan diri. Itu mungkin paling utama. Iya. Ada hal lain mungkin motivasinya? Atau dari kecil kan sudah jadi cita-cita ya? Motivasi dari seseorang mungkin? Atau Nggak ada sih. nggak ada? Mungkin itu aja. Oke. Terakhir banget, ini kayak penting juga buat teman-teman. Ada nggak sih kak motivasi buat teman-teman juga di luar sana? Tadi kan Kak Amel sama Kak Fardan sudah memberi motivasi buat teman-teman juga. Kakak ada yang mau disampaikan juga? Ada yang pertama sih jangan lupa sama Sang Pencipta. Berdoa terus. Terus ada lagi? Kedua juga minta restunya sama orang tua. Ada lagi? Itu Yang aja. Pantang menyerah ya. terakhir sama terus berusaha. Iya. Sama niatnya juga. Oke guys, Udah nggak apa? Diklik aja. Oke guys. Oke guys, selesai podcast kita dan aku sebagai host ingin membuat kesimpulan nih dari ketiga bintang tamu yang sudah datang dan sudah memberi motivasi untuk podcast IR. Dan di sini ada kesimpulan yaitu jangan pernah pantang menyerah, selalu berdoa kepada Maha Pencipta, memotivasi diri sendiri untuk selalu bangkit dan yakin sama diri sendiri kalau misalkan kita bisa. Karena kalau misalkan lingkungan sudah yakin tapi kitanya nggak yakin, percuma kan. Nah, jadi itu aja kesimpulan dari podcast kita hari ini. Kurangnya mohon maaf dan oke, kalau aku sebagai host ada salah kata dan keliru dalam mempertanyakan kepada bintang tamu, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.